Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Angela Fiska, mahasiswa KKN UNY di Kampung Banderan Bumijo, Kota Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di pusat pengolahan daur ulang sampah mandiri Bumijo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi kepada saudara-saudari sekalian mengenai salah satu cara pengelolaan sampah organik. Sudah banyak sekali cara mengelola sampah organik, tetapi cara yang satu ini cukup unik. Mungkin sudah ada di antara kalian yang mengetahui cara ini, atau mungkin ada yang sudah bisa menebak cara pengelolaan sampah organik yang akan saya bagikan. Bila Anda menebak budidaya maggot, maka yap, kalian benar. Maggot sesungguhnya adalah larva dari lalat. Maggot yang digunakan untuk budidaya ini adalah maggot lalat hitam atau black soldier fly. Namun tenang saja, lalat ini adalah lalat buah, tidak berbahaya bagi manusia seperti lalat hijau. Sebelum masuk ke cara budidaya, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai siklus hidup maggot atau lalat hitam. Lalat hitam muncul dari telur. Telur lalat hitam berbentuk seperti butiran-butiran halus berwarna putih. Setelah 3-4 hari, telur lalat menetas dan muncullah bayi maggot. Bayi maggot berwarna putih dan terlihat seperti ulat. Ukuran bayi maggot pada hari pertama sangatlah kecil dan kadang tidak terlihat oleh mata. Jika maggot diberi pakan dan dirawat dengan baik, maka dalam 2 minggu ia akan tumbuh menjadi maggot dewasa. Pakan maggot adalah sampah organik. Maggot dapat menghabiskan sampah organik dalam 24 jam. Maggot dewasa berukuran 15 hingga 22 mm dan berwarna kecoklatan. Maggot dewasa inilah yang dapat dijadikan pakan ternak seperti ikan dan unggas. Maggot dewasa kemudian berubah menjadi prepupa. Prepupa ini berwarna hitam dan sudah tidak makan. Ia akan bergerak mencari tempat yang kering untuk menjadi pupa. Setelah 7 hari, prepupa akan menjadi pupa. Pupa tidak akan bergerak lagi. Ia menetap di tempat yang sama dari 7 hari hingga 1 bulan untuk menetas menjadi lalat hitam selanjutnya. Pakan maggot yang berupa sampah organik dapat membantu pengelolaan sampah organik. Selain manfaatnya dalam pengelolaan sampah, maggot dapat pula menjadi pakan alternatif bagi ikan dan unggas. Kandungan maggot yang tinggi akan protein dan asam amino dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Di pusat pengelolaan daur ulang sampah mandiri Bumijo ini, terdapat kandang budidaya maggot dengan jumlah maggot yang cukup banyak. Saya akan tunjukkan bagaimana mereka melakukan budidaya maggot di sini. Di sini, maggot dirawat dengan sangat baik demi menuntaskan pengelolaan sampah organik. Kemampuan maggot menghabiskan sampah organik dalam 1 kali 24 jam menjadikan pengelolaan sampah organik jauh lebih efisien daripada pembuatan pupuk organik yang bisa menghabiskan waktu 2 bulan. Di sini, maggot dewasa biasa dijual ke pemancing, bahkan pernah dijual ke peternak ikan. Maggot yang dijual bukan hanya maggot segar yang masih hidup, tetapi juga maggot yang telah dijadikan pelet. Bahkan, Pusat Pengelolaan Daur Ulang Sampah Mandiri Bumijo memiliki oven khusus untuk mengeringkan maggot. Ketersediaan alat-alat penunjang ini memberi keuntungan bagi Pusat Pengelolaan Daur Ulang Sampah Mandiri Bumijo. Yang pertama, tentu Anda membutuhkan wadah untuk memelihara maggot. Anda dapat menggunakan baskom atau ember. Yang kedua, Anda memerlukan starter maggot.
dapat berupa telur atau bayi maggot. Yang ketiga, yaitu sampah organik. Yang keempat, penutup, dapat berupa jaring atau kain kasa. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, pilihlah tempat budidaya Anda. Pilih tempat yang tidak mudah terkena air hujan secara langsung, tidak terlalu panas, dan memiliki sirkulasi udara yang cukup. Bila semua sudah siap, maka Anda dapat langsung menyiapkan media. Untuk mempersiapkan media, Anda perlu mencampurkan sampah organik. Bisa berupa sisa nasi, parutan kelapa, ampas buah, atau ampas sayur. Setelah itu, Anda dapat menebar telur maggot di atas media yang telah disiapkan. Kemudian, tutup wadah dengan jaring. Jangan lupa untuk menjaga kelembapan dalam media. Dalam 3 hingga 5 hari, telur yang Anda pelihara akan menetas dan menjadi bayi maggot. Untuk perawatan maggot, Anda perlu memberi makan maggot setiap hari dengan sampah organik segar di rumah. Pastikan sampah tidak terlalu basah agar maggot dapat memakan dengan lebih leluasa. Suhu dan kelembapan juga harus dijaga. Jangan biarkan maggot kepanasan atau maggot akan mati. Anda juga dapat melakukan pembersihan media budidaya maggot 5 hari sekali agar pertumbuhan maggot tidak terhambat. Jika Anda tertarik melakukan budidaya maggot di rumah, sebaiknya Anda memulai dengan 5 gram telur maggot, karena sampah organik di rumah relatif sedikit. Nantinya, 5 gram telur dapat menghasilkan 12,5 kg maggot dewasa. Keuntungan budidaya maggot sebetulnya fluktuatif, tergantung pemberian pakan dan perawatannya. Untuk modal awal, Anda akan mengeluarkan Rp12.500 untuk membeli 5 gram telur maggot. 5 gram telur, bila hasilnya normal, dapat menghasilkan 12,5 kg maggot dewasa. 1 kg maggot dewasa dapat dijual seharga kurang lebih Rp9.000. Bila seluruh maggot terjual, Anda akan mendapat Rp112.500. Hasil ini didapat dalam 2 minggu, sehingga dalam 1 bulan Anda akan mendapat Rp225.000 dari hasil penjualan maggot dewasa. Cukup menarik, bukan? Begitulah cara untuk melakukan budidaya maggot di rumah. Selain membantu mengurai sampah organik, ia juga memberi keuntungan di bidang ekonomi. Dapat menjadi penghasilan sampingan bagi ibu-ibu di rumah atau sumber pakan ternak yang ekonomis bagi peternak. Bila saudara-saudari memiliki pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat mencoba!